Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan 7 mata kuliah akuntansi keperilakuan ini, kami akan membahas materi tentang keadilan atau fairness. Di pembahasan kali ini, kita akan mulainya dengan definisi keadilan, konstruk keadilan, hingga nantinya sampai ke teori-teori yang mendasari fenomena keadilan. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 1. Yang pertama yaitu Yusuf Thorik Robani dengan NPM 20101040007. Yang kedua Anggun Sukma Putri dengan NPM 20101040036. Dan yang terakhir saya sendiri, Ayu Yuliana, dengan NPM 20101040079. Langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama. Definisi keadilan atau fairness merupakan suatu kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik itu menyangkut benda ataupun manusia. Ada beberapa pengertian mengenai keadilan dilihat dari penerapannya di organisasi. Keadilan dapat didefinisikan sebagai cara untuk memecahkan konflik menurut Aram dan Saliparte tahun 1981, cara untuk menyeleksi pegawai menurut Arvey tahun 1979, cara untuk menyelesaikan perselisihan tenaga kerja menurut Walton dan McCarthy tahun 1965, dan cara negosiasi gaji menurut Mahani tahun 1975. Keadilan merupakan nilai fundamental bagi setiap tindakan organisasi. Keadilan organisasional dapat didefinisikan sebagai persepsi individual tentang keadilan di tempat kerja berdasarkan luaran yang mereka peroleh jika dibandingkan dengan individual lain, proses dalam menentukan outcome, serta interaksi dengan figur otoritas. Selanjutnya, Lane dan Tyler tahun 1988 menjelaskan efek dari keadilan dengan menggunakan dua model, yaitu model kepentingan diri sendiri dan model kepentingan nilai kelompok. Konstruk keadilan atau fairness. Keadilan dapat dibentuk dari beberapa konstruk, antara lain berkaitan dengan proses, luaran atau outcome, atau melalui konstruk sosial. Nah, Greenberg tahun 1993 membedakan keadilan menjadi 4 dari 2 dimensi struktural dan sosial. Yang pertama, keadilan prosedural atau procedural justice yang mempunyai dimensi prosedur dan struktural. Kemudian yang kedua, keadilan distributif atau distributive justice yang mempunyai dimensi distribusi dan struktural. Yang ketiga, keadilan informatif atau informative justice yang mempunyai dimensi prosedur dan sosial. Dan yang terakhir, keadilan interpersonal atau interpersonal justice yang mempunyai dimensi distribusi dan sosial. Keadilan dalam organisasional menurut Colquitt tahun 2001 juga memiliki 4 dimensi, yaitu keadilan prosedural, keadilan distributif, keadilan interpersonal, dan keadilan informasional, yang mana akan dijelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Untuk selanjutnya yaitu persepsi keadilan. Yang pertama, self-interest model atau instrumental perspektif. Individual menginginkan terlibat dalam proses karena mereka peduli dengan luaran atau outcome yang akan mereka peroleh. Persepsi fairness akan tercapai bila individual diberi kesempatan untuk berpartisipasi karena individual meyakini input mereka sebagai instrumental atau alat mencapai outcome yang diinginkan menurut Tyler 1989, Lane and Tyler tahun 1988. Yang kedua yaitu the group value model atau relation atau non-instrumental perspective. Input merupakan sesuatu yang penting. Berapapun input tersebut dapat memengaruhi outcome atau tidak, atau non-instrumental. Individual menilai hubungan jangka panjang dengan kelompok atau grup dan prosedur akan meningkatkan solidaritas grup. Partisipasi meningkatkan persepsi fairness karena memungkinkan individual mengekspresikan pandangan, dan dengan cara demikian individual dapat memberi kontribusi untuk hubungan jangka panjang pada kelompok atau grup. Selanjutnya yaitu dampak persepsi individual terhadap keadilan. Yang pertama, keadilan dan kinerja.
Individual akan berusaha melakukan penyesuaian terhadap kuantitas maupun kualitas kerjanya dengan tujuan untuk menciptakan kondisi yang adil bagi dirinya. Keadilan prosedural memengaruhi kinerja lalu efek yang ditimbulkannya terhadap sikap individual yang menerima keadilan, seperti ketika individual berpersepsi bahwa prosedur dalam alokasi sumber daya tidak adil, maka akan memengaruhi sikap individual terhadap organisasi. Adanya hubungan positif antara persepsi keadilan dan kinerja tidak bersifat langsung, melainkan melalui variabel intervening atau variabel mediasi berupa partisipasi. Keadilan prosedural dalam organisasi dapat mendorong manajer memilih prosedur yang memungkinkan bawahannya untuk lebih berpartisipasi, yang selanjutnya dapat meningkatkan kinerja bawahan. Selanjutnya yaitu keadilan dan kompensasi. Dalam konteks kompensasi, fenomena keadilan dapat dikaitkan dengan pemberian imbalan bagi anggota organisasi atas kontribusi yang telah diberikan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam fenomena kompensasi, terdapat perbedaan persepsi antara keadilan distributif dan keadilan prosedural. Keadilan distributif merupakan keadilan yang dipersepsikan oleh individual berkaitan dengan jumlah uang yang diterimanya, sedangkan keadilan prosedural adalah keadilan yang dipersepsikan individual berkaitan dengan sarana maupun metode yang digunakan untuk menentukan jumlah kompensasi. Secara umum, hasil riset yang menguji hubungan keadilan dengan kompensasi juga masih belum konklusif. Hal ini disebabkan antara lain karena kepuasan atas kompensasi bersifat multidimensi, sementara riset mengenai hubungan keadilan dengan kompensasi hanya berfokus pada satu dimensi. Menurut Judge dan Wilborn tahun 1994. Selanjutnya, keadilan dalam pembuatan keputusan. Beberapa isu-isu keadilan yang relevan di lingkungan organisasi antara lain, ketika individual peduli dengan outcome individual lain, maka mereka memperhatikan bagaimana reward yang mereka terima dibandingkan reward yang diterima oleh individual lain. Menurut Raiva 1982, mengenai pendekatan analitis untuk negosian, yaitu meliputi yang pertama, alternatif untuk persetujuan negosiasi, yang kedua, kepentingan masing-masing pihak, dan yang ketiga, arti penting relatif dari masing-masing pihak. Selanjutnya, teori-teori yang mendasari fairness. Yang pertama, teori kesamaan atau equity theory. Teori kesamaan atau equity theory menjelaskan bahwa individual mengevaluasi luaran atau outcomes relatif terhadap masukan atau input dan membentuk opini mengenai seberapa baik mereka diperlakukan. Yang kedua, referent cognition theory. Teori referent cognition dikembangkan oleh Volcker tahun 1986 yang menunjukkan bahwa individual berpikir dan bereaksi secara referensial, terutama apabila individual menerima luaran yang tidak adil atau unfair outcome. Yang ketiga yaitu teori pertukaran sosial atau social exchange theory. Teori pertukaran sosial menjelaskan bahwa keadilan dianggap sebagai input organisasi dalam hubungan pertukaran yang dapat bersumber dari organisasi itu sendiri maupun manajemen secara langsung. Relevansi riset keadilan atau fairness di BAR. Penelitian mengenai keadilan pada literatur akuntansi sangat relevan dengan fenomena real, seperti konsep keadilan dikaitkan dengan penyusunan anggaran, keadilan dalam sistem penelitian kinerja, maupun keadilan dikaitkan dengan negosiasi dan pemberian kompensasi. Keadilan merupakan nilai-nilai dasar dalam suatu organisasi yang sangat berpengaruh terhadap motivasi, kepuasan, ataupun kinerja. Oleh karena itu, sudah sewajarnya manajer perusahaan bertanggung jawab untuk terus menjaga nilai-nilai keadilan di tempat kerja. Contoh-contoh riset keadilan. Yang pertama oleh Linguist pada tahun 1995. Linguist melakukan penelitian mengenai keadilan sebagai suatu anteseden terhadap penganggaran partisipatif. Studi ini menguji apakah distributive justice, procedural justice, dan referent cognition memengaruhi kepuasan dan kinerja. Penelitian ini mengusulkan penyebab partisipatif penganggaran, yaitu adanya persepsi keadilan dalam bentuk distributive justice, procedural justice, dan referent cognition dalam konsekuensinya terhadap kepuasan dan kinerja.
Hasil studi mengindikasi bahwa partisipasi melalui voice dalam penetapan anggaran akan memperoleh kepuasan terhadap anggaran dan tugas lebih besar dibanding partisipasi tanpa input. Temuan ini juga berlaku dalam kondisi budget unattainable. Lebih lanjut, partisipasi melalui vote hanya efektif untuk budget attainable. Yang kedua adalah penelitian oleh Wetzel tahun 2002. Studi ini menguji pengaruh persepsi keadilan dan komitmen pencapaian tujuan terhadap kinerja manajer dalam tatanan anggaran. Fokus pengujian ditunjukkan pada keadilan distribusi dan keadilan prosedural. Secara spesifik, model yang diusulkan adalah persepsi keadilan dan goal commitment. Keduanya memediasi hubungan antara tingkat partisipasi penganggaran dan kinerja manajer. Hasil studi mengindikasi bahwa persepsi keadilan secara langsung berhubungan dengan komitmen individual dalam tujuan penganggaran. Peningkatan persepsi keadilan berdampak pada peningkatan keterlibatan individual dan peningkatan keputusan yang ditunjukkan dengan adanya hubungan positif antara persepsi keadilan dan komitmen pencapaian tujuan penganggaran. Adanya goal komitmen yang tinggi berhubungan dengan peningkatan kinerja. Penelitian yang ketiga yaitu penelitian oleh Lau dan Moser tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengukuran kinerja non-keuangan dapat memengaruhi perilaku individual. Secara spesifik, penelitian ini menguji bagaimana penggunaan pengukuran non-keuangan memengaruhi persepsi keadilan prosedural dan bagaimana persepsi tersebut diimplementasikan dalam hasil yang menguntungkan seperti komitmen dan kinerja organisasi. Hasil studi mengindikasi bahwa penggunaan pengukuran kinerja non-keuangan berhubungan dengan perbaikan komitmen individual dan kinerja. Lebih lanjut, studi ini menjelaskan bahwa bagian substansial dari pengukuran non-keuangan mempengaruhi secara tidak langsung peningkatan persepsi individual terhadap keadilan prosedural. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan pengukuran kinerja non-keuangan adalah menguntungkan karena dapat meningkatkan komitmen organisasi dan kinerja. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.